Saya Fepi Efriani, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga. Sudah hampir 4 tahun saya tinggal di Salatiga, di mana kota yang memiliki julukan Kota Toleransi. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kota ini memiliki banyak sekali beragam jenis suku, bangsa, budaya, serta agama yang hidup rukun berdampingan. Bentuk toleransi di kota Salatiga ini terlihat dari implementasi kehidupan beragama yang umatnya pun bervariatif di sana. Termasuk fakta banyaknya jumlah rumah ibadah dari berbagai agama yang berdiri berdampingan. Misalnya, masjid dan gereja yang dibangun bersebelahan di seputaran lapangan Pancasila di tengah kota Salatiga. Tidak hanya rumah ibadah yang berdampingan, kota Salatiga juga memberikan ruang yang sama bagi semua umat agama untuk beribadah, melakukan perayaan hari besar, berekspresi, dan mengaktualisasi diri. Bahkan, agama lain juga bisa turut serta berpartisipasi memeriahkan suasana. Contoh bentuk toleransi yang saya alami sendiri berada di tempat tinggalku sekarang. Saya tinggal di kos Ibu Suparni, daerah Kampus 2, UIN Salatiga. Ibu kos adalah pemeluk agama Kristiani. Banyak kisah yang dimiliki ibu terkait pengalaman toleransi beragama. Kujelaskan terlebih dahulu orang seperti apa ibu kosku. Ibu adalah orang yang baik, ramah. Iya Bu, kelasnya udah habis. Dan sering kali ketika beliau pulang dari bepergian selalu membawakan oleh-oleh untuk anak kos. Beliau juga sering mempercayakan kos-kosannya dengan saya dan Mbak Lulu. Anak-anak kos di sini sudah dianggap layaknya anak sendiri oleh ibu. Meskipun ibu adalah seorang penganut agama Kristiani, beliau menerima dengan ramah anak-anak UIN yang mayoritas beragama Islam. Ibu memiliki prinsip beragama yang mana kepercayaan merupakan hak manusia masing-masing. Beliau juga menganggap kalau sesama manusia harus saling menghormati dalam hal apapun. Dan beliau juga menekankan untuk saling mengingatkan kewajiban meskipun berbeda keyakinan. Tapi udah waktunya dulu, temannya jalan sama Bu. Iya Bu, ayo. Contoh hal saja ketika kami sedang membaca Al-Quran dan ibu sedang mendengarkan musik. Ketika beliau mengetahui kami sedang beribadah, beliau langsung mematikan musiknya dan langsung melaksanakan ibadahnya. Beliau juga menyediakan tempat untuk beribadah anak-anak kos untuk sholat walaupun hanya ruangan kecil. Tapi bagi kami hal tersebut sudah sangat nyaman dan layak untuk digunakan. Di mana hal tersebutlah yang membuat kami betah tinggal di kos beliau. Karena dalam hal agama, ibu sangat mendukung dan mendahulukan walau kami dan ibu berbeda keyakinan.
Jika saya banyak beban pikiran, beliaulah yang selalu menenangkan saya, dan beliau juga sosok kedua setelah ibu yang saya sayangi. Karena beliau sudah saya anggap sebagai ibu kandung saya sendiri. Sikap saling menghormati keyakinan tak hanya diterapkan kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya sendiri. Beliau memiliki seorang menantu muslim, dan beliau membebaskan anaknya untuk memilih keyakinan juga setelah menikah. Beliau tak mempermasalahkan perbedaan yang ada, karena beliau meyakini betul bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bahkan ketika anak dan menantunya mengadakan acara akikah, beliau ikut turut serta merayakannya. Ibu memang tidak terkenal di Salatiga, dan ibu hanya seorang guru SD. Akan tetapi, sikap dan perilaku yang ibu terapkan sudah lebih dari cukup untuk menjadi bukti nyata adanya moderasi beragama di Salatiga. Selain itu, beliau pantas menjadi salah satu contoh bagi generasi muda berikutnya dalam hal moderasi beragama. Seperti halnya yang beliau contohkan dan terapkan kepada anak-anak kos dan juga keluarganya. Dan dari semua kisah itu, saya sendiri berusaha belajar bahwa meski dalam perbedaan dan dalam hal keyakinan, hubungan baik harus tetap dilakukan. Dan juga ini membuktikan bahwa semua agama itu sama, yaitu membawa suatu hal pada kebaikan. Baiklah, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana dan sosok seperti apa ibu kosku? Inilah beliau yang bernama Ibu Suparni, yang kami hormati dan yang kami sayangi. Pesan-pesan moderasi beragama dari beliau Ibu Suparni. Kalau menurut saya, toleransi di Salatiga ini sangat-sangat bagus, Mbak. Karena kan sudah ini ya, Mbak ya, Salatiga itu sudah mendapat julukan kota tertoleran. Iya, seperti itu. Jadi memang toleransinya bagus sekali. Kebetulan saya Kristiani, anak-anak yang kos itu Muslim di Mbak ya. Kalau menurut saya, masalah keyakinan itu adalah hak asasi, sehingga di dalam kos ini kami tidak mencampuri keyakinan mereka, dan kita saling menghormati, saling mengingatkan. Kalau misalnya sudah waktunya sholat, kadang Mbak, ayo sholat dulu, itu yang seringkali kami ingatkan kepada mbak-mbak yang muslim. Kalau masalah kos-kosan kenapa kebanyakan itu mahasiswa UIN ya, itu sekali lagi Mbak, kami memang berbeda agama, prinsip kami kita saling menghargai, saling menjaga. Dan kalau memang itu ada Mbak, ada rasa keyakinanmu, jadi kita tidak boleh mencampur adukan atau Mbak, campur tangan antara keyakinan kita masing-masing. Jadi kita saling menghargai. Demikian juga dengan menantu ibu, kan memang muslim, ibu hanya menyarankan, memberi amanah supaya menantu ibu itu laki-laki bisa menjadi imam yang baik bagi anak ibu. Berarti selama ini nggak ada ya Bu, kayak gimana, apa ada perdebatan gitu buat tenaga? Enggak. Saling itu Mbak, intinya saling menghargai.
ada pesan Ibu yang mau disampaikan kepada teman-teman dan yang menonton video ini mengenai toleransi itu Ibu, gimana? Saran kami bagi semua mahasiswa, kita hidup di negara yang Pancasila ini, sehingga kita harus saling menghormati perbedaan keyakinan. Kita saling dukung, saling menghargai, sehingga kerukunan beragama akan tercipta. Itu. Terima kasih Ibu. Salatiga Kota Toleransi. Salam toleransi dan sebarkan moderasi hingga seluruh negeri.